untuk bikin musik Racau ini aku kursus online. Ada kalau maunya zaman sekarang kita bilang analog revival. Iya, Nah, iya. itu Nggak apa-apa itu di kota aja yang ngomong aku nggak masalah kalau itu. Alright. Selamat malam teman-teman. Kurang semangat. Padahal kalian bukan bagian dari BGN, tapi tidak semangat. Apa yang terjadi? Kita ulangi salamnya. Selamat malam teman-teman. Jawab sekali lagi seakan-akan kita merayakan sesuatu yang memang harusnya sudah ditangkap dari jauh-jauh hari ya. Selamat malam teman-teman. Itu dia. Kembali lagi bersama The Barbar episode 262 bersama Racau. Tepuk tangan aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Hari ini hadir juga Mas Yenu sebagai panelis. Selamat malam Mas Yenu. Yes, sehat, alhamdulillah. Oh ya, nggak apa-apa. Lika-liku kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah Mas Yenu. Sama. Mas Didit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam Mas Ferry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Iya nggak apa-apa ya. I feel you. Akhirnya malam ini teman-teman kita akan mendengarkan, mereaksi dan juga merasakan EP terbaru dari Racau berjudul Halimun. 4 lagu malam ini kita akan mendengarkan dan mereaksikannya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau nanti ada pernyataan juga, silahkan utarakan tanpa basa-basi dan tanpa rasa takut. Karena kami orangnya ya terima-terima aja ya Mas ya. Kalau misalnya ada apa-apa ya nanti diselesaikan setelah sesi ini aja. Racau harusnya ada satu lagi. Mas Bofak hari ini berhalangan hadir dimanapun dia, semoga dia selamat. Mas Didit dan Mas Ferry, awal-awal kalian tuh sebelumnya pernah ngeband apa dengan genre serupa Racau nggak? Apa Racau ini Mas adalah objek pertama percobaan dengan genre ini? Kalau kalau aku sendiri nggak pernah ya, ini baru sekali main genre elektronik sama Racau. Kalau Mas Didit? Belum. Oh, Jawawut kali. Oh, di Jawa Out kali ya? Dulu pernah bantuin ini juga nih, Belka Strelka nih, elektronikan. Itu aja paling. Oh, enggak, soalnya kan kalau kita ngelihat dari historis kan kalian udah lumayan lama ngeband dan dengan berbagai proyek masing-masing ya. Mas Didit dengan berbagai proyeknya, Mas Bofak juga ada beberapa proyek yang lain, Mas Ferry juga berkecimpung dengan hal-hal yang lain juga, memutuskan untuk membuat satu Racau ini. Cerita pertamanya gimana tuh? Oh, jadi Boleh. Aku aja yang cerita ngarang nggak apa-apa ya. enggak sih, jadi awalnya tuh ini sebetulnya dua proyek musik yang dijadiin satu. Ferry ngajakin bikin proyekan, terus Bova juga, terus karena aku bingung nih kalau harus dua ya, jadi aku jadiin satu aja gitu. Jadi menyatukan dua orang ini dalam satu proyek. Siapa yang ngajak siapa duluan? Aku lupa ya. Iya ya. Bapak yang ngajakin. Di waktu yang hampir bersamaan berarti? Hampir bersamaan. Oh, berarti Mas Bofak ngajak Mas Didit, Mas Ferry juga ngajak Mas Didit. Oh, kalau Mas Inu diajak siapa di sini? Aku. Di Mimi Kaos Racau. Ya. Oh udah. Oh ya. Kok aku nggak dapat Mas? Iya. Kan udah punya. Oh iya, ding. Mas, untuk EP Halimun sendiri itu EP kedua kan ya, yang setelah pertamanya ada self-titled itu single ya? Iya. Enggak, 3 lagu. 3 lagu juga? Satunya 3 lagu. Oh iya, ding. Ada Terbenam, Hampa dan Sandia. Itu pernah dihiringin belum di The Barbar? Dihiringinnya di The Barbar yang RSD. Oh iya, ding. Berarti ini yang kedua ya di The Barbar ya. Ada yang berbeda Mas dari EP yang pertama sampai yang ke Halimun ini? Covernya beda sih. Oke. Satu ya. Oke, kan. satu. Poin ya. Lagunya nambah nih jadi 4. Jadi 4, satu lagi. Kalau yang lain mungkin nggak ada sih.
maksudnya perbedaan di secara genre. secara genre mungkin ya, kalau misalnya kita mau memperhatikan yang paling jelas gitu, atau ternyata secara proses kreatif itu ada perbedaan dari EP yang self titled itu. Oh, jadi gini, yang EP Halimun ini 3 lagu yang ada di situ selain Pertaruhan itu tuh gara-gara ngejar pentas di Arjok. Oh iya, ingat. Ya, jadi kan kami submit tuh kan, terus nggak ada kabar nih, berarti kan nggak keterima. Udah nyantai-nyantai aja kan, terus tiba-tiba ditelepon suruh main 10 hari lagi gitu loh. Terus Oh bingung iya, lah kan, iya. cuman punya stok lagu 4. Terus gimana caranya? Terus akhirnya bikin 3 lagu ini, ngejar setoran itu. Berarti sebelumnya Pertaruhan itu udah ada dulu. Udah ada. Itu udah direkam belum Mas kalau Pertaruhan tuh? Belum Belum. juga. Di luar self titled berarti yang keempat ini tuh beneran materi baru yang bahkan sebelum adanya permintaan untuk main di Arjok itu belum ada materinya. Belum Atau ada ternyata kecuali materi Pertaruhan. banking. Oh, kalau materi Pertaruhan itu emang udah ada bank materinya gitu ya. Udah ada. Nah, sebelum di manggung di Arjok, kalian itu memproyeksikan bahwa EP kedua itu akan diproduksi di periode apa, di waktu kapan gitu nggak? Atau akhirnya udah ada materi nih gitu. Aku lupa ya. Kalau untuk rencananya sih nggak ada. Heeh. Jadi waktu itu ngobrol aja ngalir, terus udah ada 4 lagu. Waktu itu kita mikirnya rekam aja dulu. Untuk Oke. rilisnya kapan pun kita nggak rencana ya Mas ya waktu itu ya. Jadi kayak yang penting udah rekaman beres, udah Setelah Arjok ya rekamannya ya? jauh setelah Jok ya. Oh iya. Karena kalau misalnya teman-teman ada yang nonton Racau di Arjok nggak? Nonton nggak? Gimana kalian pendapatnya terhadap penangkapan Dadan? Sorry. Waktu itu kan kebetulan aku jadi bantuin Racau juga kan, karena di awal itu kami cuma bertiga nih, Gio, panggungnya Arcuk gede banget, ya udah kita set biar tight gitu kan. Ternyata si Mas Bovak dipegangin mic wireless bisa muter-muter gitu, lah sialan nih malah muter, tahu gitu nggak usah ngeset ya gitu. Tapi menurut kalian kan pada akhirnya yang udah pernah nonton ya di EP Halimun ini kan udah mendengarkan versi live-nya ya, iya kan? Jawab. Nah gitu dong. Nah, setelah si Racau merilis secara digital Halimun ini, itu feel-nya masih sama nggak menurut kalian? Didit dulu deh, menurutmu sama nggak, Dit? Oke, kita buktikan ya untuk lagu pertama ya. Coba. Oh boleh, langsung nyetel 2 lagu dulu. Urut dari Api dan Manusia kali ya? Oke. Api dan Manusia by Racau. Mari kita dengarkan. Tepuk tangan teman-teman. Api dan Manusia by Racau. Pertama-tama aku pengen minta impresinya dari Mas Yeno dulu kali ya. Udah mulai nulis-nulis nih, langsung aja Mas Yen. Gimana nih? Di biji Mas Yen. Nge-game ini. Monggo Mas. Gimana memulainya ya? Ya udah, kita udah mendengarkan 2 musik tadi. Menurutku bagus ya musiknya ya. Maksudku dan ketika aku mendengarkannya itu aku jadi kembali teringat sama Dark Wave ya. Dark Wave itu intinya apa ya? Sisi gelap dari yang namanya synthpop itu loh. Jadi soal itu kan mereka lahir dari new wave yang sama. Kemudian mereka ada yang namanya synthpop yang mungkin dua-duanya itu sebenarnya sama. Satunya beririsan karena menurutku synthpop itu juga walaupun liriknya positif tapi kan sebenarnya refleksi yang satir ya atas keadaan dunia. Juga begitu juga dengan Dark Wave, tapi Dark Wave mungkin lebih tepat ini disebut Dark Wave karena lebih banyak sisi-sisi gelap ya yang di dalam musiknya itu sendiri. Aku nggak tahu sih kalau istilahnya sekarang Dark Wave itu apa ya? Ya EDM aja kali ya Mas ya. Kalau impresiku barusan sih karena aku mungkin datang dari era yang lebih sekarang ini ya gitu tuh.
Sebenarnya kalau musik-musik kayak gini tuh udah masuk ke house musik gitu yang DJ. Kalau misalnya kan kita kalau misalnya mau nonton konten-kontennya Boiler Room gitu tuh, itu udah beberapa banyak DJ yang mainin musik yang kayak gini juga. Kalau misalnya kita mau tarik referensinya mungkin bisa ke synth pop, dark wave, mungkin new wave pada saat itu ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah jadi IDM aja deh. Mungkin ada beberapa catatan ya. Kalau aku sih melihatnya kalau maunya ini didengerin sekali, Iya, iya. ini kan aku mendengerin Mhm. sekali ini. Aku merasa oke, ada semacam kayak revival dari katakanlah dari mantra dark wave itulah. Oke. Berikut liriknya juga musiknya, dark side yang dipakai di dalam elemen musiknya juga. Cuma ada perbedaan yang mendasar antara kalau kita dengerin benar-benar dark wave kayak maunya Depeche Mode atau Yep. ya pokoknya artis-artis tahun itulah ya. Iya, Aku iya. juga udah lupa itu musiknya kayak apa. Ya tapi ya untuk maksudnya aku kembali merecall memori tentang itu. Oke, di saat itu memang ada benturan politik ya. Dari maksudku bahwa bagaimana tahun 90-an itu kan banyak perang. Mungkin situasinya hampir mirip dengan sekarang ya. Ada Oke. banyak teroris, ada banyak perang, ada banyak tekanan ekonomi. Apa yang lagi yang paling besar itu adalah kelas. Maksudku iya. perbedaan kelas Iya, iya, antara iya. apa? Iya, maksudku ada orang yang kaya banget, ada orang yang Hmm. itu memang. Kemudian aku merasa bahwa konstruksi dari musik dark wave atau katakanlah kalau maunya kita ngomongin yang lebih universe, bolehlah kita sebut itu techno lah ya. Yep. Paling gampang Yep. karena salah satu pecahan yang mungkin ya tidak juga techno tapi mereka tapi hampir sama lah, mirip keadaan ekonomi keadaan di luar musiknya itu juga hampir sama. Pada saat itu kan namanya digital musik itu hal yang sangat privilege, artinya Oke. tidak bisa diakses oleh Iya, sembarang iya, iya. orang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengkonstruksi musik itu dari benda-benda yang sebenarnya cukup sulit didapatkan, tapi mereka mengakalinya. Akhirnya kalau sekarang kita kalau maunya zaman sekarang kita bilang analog revival. Iya, Nah, iya, itu istilah yang mungkin Ya mungkin Gen Z sekarang gitu ya Mas ya. ya, analog revival. Mungkin aku merasa perlu juga diamati juga apa itu sebenarnya analog revival karena aku juga barusan itu kayak aku nonton anime gitu, nonton yang dulu aku suka itu ada nama Devilman. Itu lama banget, klasik banget. Terus aku nonton yang versi barunya ini Devilman Cry Baby, itu openingnya aja udah dark wave. Oke, Openingnya oke. udah dark wave. Terus ada beberapa anime yang tapi aku paham sekarang kenapa relasinya itu tidak sekedar revival. Tadi kayak mamanya di Devilman itu bisa dia mengakali bagaimana menggantikan analog grid. Jadi analog grid kayak mamanya penggunaan synthesizer zaman dulu itu loh. Dengan cara meminimalisasi musiknya, Oke. suaranya dibikin kayak direkam dengan mic-nya itu jelek beneran ya. Iya, Kayak iya. gitu loh. Bukan dibuat jadi terasa Iya, jelek, iya, kayak ada banyak- bukan ngejar raw karena Iya. misal ngejar itu emang sumbernya raw aja gitu. Raw aja. Jadi Ah. kayak maunya banyak akal-akal yang kemudian mengembalikan ke bagaimana sebenarnya orang-orang di dark wave itu dulu membuat musik. Sebenarnya. Oke, Jadi kayak dikembalikan lagi ke esensi pembuatan musiknya, lirik yang digunakan. Kalau aku tentu saja nggak terlalu bisa kecap liriknya, tapi kayak ini beneran dark wave ya, kayak karena biasanya kalau dari tahun itu, seingatku itu memang genre ini khusus buat dark side of synth pop gitu loh. Jadi kayak pertanyaan pertamanya itu pasti soal alienasi, jadi iya. keterasingan dengan dunia. Aku nggak merasa nyaman ya dengan dunia ini. Kayak sistem yang sekarang ada itu kayak nggak mengakomodasi pikiran katakanlah. Oke. Ya, terus kemudian ada soal eksistensialisme yang maksudku posisi apa di dunia ini yang aku harus ada gitu. Sebenarnya di liriknya sebenarnya ada beberapa yang mempertanyakan hal-hal kayak gitu ya. Benar-benar. Yang- Kalau misalnya mau ngomongin lirik Mas, ini lirik yang bikin Mas Bufak semua apa kolektif bertiga? Kolektif bertiga.
Kalau misalnya tadi mau ngambil apa statementnya Mas Yenu tadi bahwa ada alienasi, lalu keterasingan, lalu isu sosial dan politiknya gitu. Kalau nggak salah tuh tadi kita dengerin lagu yang di API tuh ada apa aroma serupa kotoran manusia. Lalu yang di lagu manusia tuh ada yang kota terbakar, bla 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 gitu tuh. Itu tuh tervalidasi dengan statementnya Mas Yenu nggak bahwa kalau Racau itu memang ambilnya tuh di tema-tema itu. Iya mungkin ya, karena kan kalau apa namanya tadi, yang lirik kota terbakar itu kan Mhm. kita 3 tahun terakhir ini kan ngelihat di medsos semua Gaza gimana beritanya kita tahu Oke, oke. sendirilah ya kan. Ya refleksi dari apa yang kita lihat hari-hari belakangan ini aja sih itu. Tapi kalau si apa? Kalau yang di lirik lagu pertama tadi yang api tuh itu tuh ada kotoran apa? Aroma serupa kotoran manusia itu tuh sebenarnya tuh merefleksikan apa tuh, Mas? Oh, itu. Itu nggak tahu juga ya kalau dibilang merefleksikan apa ya, cuma kayak sebenarnya itu inspirasi lagunya aku bikinnya dari Sondang ya, mahasiswa yang bakar diri di Oh. istana. Hmm. Jadi kayak ya hidup tuh udah nggak ada harganya aja di negara ini, cuman pengen ngomong itu aja sih inti itu lagu sih. Seharga kotoran gitu ya. Kita mah cuma Oh. kotoran ya kan. Tapi kalau di EP ini sendiri, lalu kalau misalnya kita agak tarik ke belakang lagi di EP self-titled itu, apakah Racau memang secara tema besar itu lagunya atau materinya itu tuh memang mengarahnya ke situ nggak sih, Mas? Eh, kalau aku pribadi ya, aku tuh cuman merespon lirik dari Ferry dan Bopak. Jadi kayak mungkin kalau Ferry lebih banyak lari ke sosial politik ya, karena dia kan ini aktivis. Ya, Antek asing. kalau si Bopak kan pasifis. Iya, dia lebih banyak soal canggungnya dia sama dunia. Nah, itu kayak gitu kalau Bopak. Alienasi, iya. Ya susah amat ya. Istilah kok susah-susah ya. Iya, keterasingan kita ini aja ya, keterasingan gitu. Nah, ngomong-ngomongin keterasingan gitu tuh, Mas, kamu ada apa? Pengalaman pribadi secara real bahwa itu tuh keterasingan gitu atau ternyata memang pengalamannya Mas Bofak doang nih gitu tuh. Nggak ada sih. Kalau sebenarnya kan aku nggak nganggapnya itu ke pribadi ya. Hmm. Aku nganggapnya kita semua di sini kan sering banget ngerasa terasing dalam Oke. banyak hal gitu loh. Dalam hal umum, apapun itulah contohnya gitu kan. Jadi kalau untuk apa pengalaman spesifik nggak ada, cuman kayak terasa asing itu ya sering banget. Kalau Mas Didit? Eh, sama kali, aku lebih sering terasing karena umur sih kalau sekarang. Karena di antara anak-anak muda gitu aku iya. Iya, mungkin itu salah satunya ya. Terus iya, kalau aku kan memang orangnya juga canggungan gitu loh. Jadi mungkin itu kayak nggak fit in. Kadang selalu merasa nggak fit in ke suatu kelompok gitu loh. Kadang kan gitu. Nah, dengan statement barusan, kalau secara penulisan lirik atau tema besarnya si Racau itu sendiri, itu diputuskan jalan aja gitu, atau ternyata memang dari awal, oh kita membahas ini gitu nggak? Jalan aja mas. Jadi kayak aku nulis apa, Mas Bofak nulis apa, nanti diskusin bertiga, nanti kita bongkar pasang liriknya tuh bertiga gitu. Oh berarti kalau secara apa kreatif liriknya dulu baru musiknya Mas? Ngerespon musiknya gitu? Ngerespon liriknya gitu? Ada yang musiknya Mas Didit bikin dulu, terus nanti kita masukin lirik-liriknya. Ada juga yang ini liriknya udah ada nih, ngasih ke Mas Didit, dibikinin musiknya. Kalau yang di Api sama Manusia itu lirik dulu apa musik dulu? Oh itu semua musik dulu. Oh lama nggak tuh Mas bikinnya itu? Dari musik terus direspon ke lirik lalu jadi hasil finalnya gitu? Enggak sih. Karena kan waktu itu karena ngejar
Iya. show di Arjok jadinya nggak terlalu lama ya Mas ya. Jadi kami itu kan modelnya gini, kalau misalnya berangkat dari lirik ya, ada lirik nih, terus kami bertiga duduk bareng, terus aku biasanya gitar, pakai gitaran gitu, terus aku nyari nada vokal, buat ngepasin sama liriknya udah dapet, baru dibikin musiknya. Kalau yang dari lirik dulu, kalau dari musik tuh biasanya aku iseng-iseng bikin, terus mereka nyetor lirik, baru ku pas-pasin. Ada yang menarik buatku paling nggak Mas dari yang barusan itu, caramu untuk mengconvert musiknya dari yang tadinya akustik terus jadi elektrik itu elektronik gitu, itu gimana tuh Mas? Apakah cuma chord bass aja atau ternyata sebelum gitaran tuh udah kebayang nih, oh ini drumnya akan seperti ini, bassnya akan seperti ini, lalu breakdownnya akan seperti itu gitu nggak? Enggak, jadi aku gitar itu cuman buat dapet chord. Habis itu terus baru mulai di detailin sih. Baru mulai didetailin ini apa, beatnya kayak apa, terus transisinya kayak apa. Model-model gitu deh. Ini mixing master sendiri Mas, record juga sendiri. Mas Yenu nggak bantuin? Mahal. Tuker kaos doang nggak mau ya Mas ya? Teman-teman ada yang mau memberikan impresi untuk 2 lagu pertama? Mana Mas Ari udah datang belum sih? Atau kita play lagi nih khusus untuk buat Mas Ari nih. Nah, lanjut ke pembahasan Racau sendiri. Kalau secara estetika si bandnya sendiri Mas, kan band kan selalu punya estetik lain ya gitu tuh. Dengan background Mas Ferry dan Mas Bovak yang aktivis dan pasifis tadi itu ya. Tapi kan juga familiar dengan dunia seni ya, anjay. Itu kalian ada ini nggak ada apa model untuk kita nanti estetik lainnya akan seperti ini, manggung item-item, Mas Bovak mukanya digambar-gambarin. Lalu Mas Ferry nanti ngapain? Mas Didit pakai jaket merahnya itu baru mau dipakai kalau dipaksa. Gimana tuh? Kalau untuk itunya nggak ada ya. Iya Mas ya, nggak ada sih, kita ngalir aja udah sesuai apa selera masing-masing aja kok. Kita nggak ada janjian, nggak ada apa. Jadi aku barusan nonton Cak Lontong kan. Dia ngasih motivasi gini tuh. Kalau kamu lawakan tuh kan kadang nggak lucu nih. Tapi yang penting tuh sebetulnya adalah kita tuh enak dilihat aja. Jadi walaupun nggak lucu tapi secara bentuk itu enak dilihat gitu loh. Nah jadi sekarang ya pegangannya kami itu adalah itu. Bisa jadi musiknya jelek nih ya, tapi yang penting enak dilihat aja sih orang-orangnya gitu. Mas Bovak enak dilihat gak ya? Kita bisa ini ya, tapi kan enak enggaknya kan selera juga ya. Siapa tahu ada emang seleranya kayak Mas Bovak gitu. Lumayan ya ternyata ya. Oh ya? Berdasarkan apa Mas? Kapan itu ada anak, kan dia pameran nih. Terus ada anak tuh dateng masih muda gitu nonton pameran karena dia ngomong dia fansnya Bopak di Racau gitu. Aneh juga sih. Agak nggak kebayang sih sebenarnya itu. Jangan-jangan itu diancam Mas. Iya. Atau ternyata Mas Bovak itu DC gitu kan. Kamu hutangnya aku ini nanti datang ya pameranku gitu. Bisa aja ya. Nah, untuk lagu selanjutnya bisa didengar juga kali ya. Kita lanjut lagu selanjutnya kali ya Mas. Langsung 2 kayak tadi. 2 langsung kali ya. Tepuk tangan teman-teman. 2 dari 4 lagu terakhir dari Racau, ada Pertaruhan dan juga Halimun. Halimun jadi nama EP-nya ya Mas ya. Halimun barusan aku searching Halimun dalam KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halimun adalah kabut. Halimun pun berdendang, itu maksudnya gimana tuh? Kabut yang bernyanyi atau gimana? Yang nulis siapa? Mas Bovak ya? Wah nggak bisa kita minta pertanggungjawabannya nih berarti nih. Iya.
Lagi mabuk ya itu nulisnya ya. Ada yang mau memberikan impresi teman-teman? Mas Ari mungkin ya. Sini Mas Ari. Coba. Ini Mas pakai ini Mas biar ke record nanti aku dimarahin Didit Mas. Iya. Keren banget anjir apa. Selamat ya buat Racau. Aku nggak tahu sih perlu dikasih selamat nggak Edit ya. Eh, Keren. Wagu ya komentarnya ya. Tapi aku selamat sih selamat karena menurut aku sangat berat ya ngeluarin apa single atau EP atau LP atau album atau apapun itu ya. Apalagi aku kenal mereka berdua agak lama atau kelamaan ya kenalnya. Yang pertama keberanian untuk mengeluarkan ini tuh buat aku itu patut dicontoh lah ya selain diapresiasi ya. Terus karena aku kebacut seneng ya suara-suara yang sintetis gitu ya, terus menyenangkan. Aku sedang berusaha memisahkan iki kayak aku ngrungokne biasane apa enggak ngono kuwi. Aku berusaha memisahin itu, tapi rasanya aku jadi ada sedikit kalau buat aku ada sedikit kenangan yuk balik di era-era 2000-an ya. Di mana teman-teman waktu itu berduyun-duyun kemudian memainkan musik elektronik. Nah, ada aku ini personal sekali jadi nangkapnya seperti itu. Tapi menurut aku hari ini masih sangat relevan dan mungkin malah bisa dapat potongan kuenya justru hari ini ya. Kalau nek musikale sing arep dikritik apane nek dikritik ya percuma. Maksudnya apa padha wae teman-teman ini akan selalu menghasilkan musik yang menurut mereka itu mewakili mereka, tidak pernah kemudian misalnya wah iki gara-gara Baskara ngeluarin Hindia terus Didit sama teman-temannya ngeluarin Racau gitu, enggak juga. Kecurigaanku lebih karena hari ini gitu bermain-main musik dengan instrumen apa aja atau alat apa aja itu menjadi lebih mudah, menjadi dimudahkan untuk membuat musik ya hari ini. Tinggal musiknya itu sendiri akan hadir atau enggak di tengah-tengah kita. Nah, ini salah satu upaya untuk menghadirkan musik mereka di tengah-tengah kita. Tak pikir itu asu omonganku kayak telek ya apa? Aku mau sebenarnya nganggo batik loh iki. Untung nggak jadi ya. Dinas Diajeng aku sih. Aku takut bercandanya terlalu apa? Domestik karo terlalu lama, tapi itu mewakili ya ini Bova sama Didit gitu keluarin musik seperti ini hari ini gitu kan. Aku kemudian akan menyambung-nyambungkan dengan apa yang mereka atau itu cuman kalian berdua atau ada lagi? Oh, sama Ferry. Kowe kudune ket mau ngacung ben aku ora salah ngene kan. Iya. Ya jadi aku rasa bebannya di kamu Fer jadinya karena dua orang ini bertemannya sudah kebangetan ngono kuwi. Jadi misalnya mereka melakukan kesalahan maupun yang benar gitu udah nggak dianggap di antara kedua ini. Nah, challenge-nya di kamu iki yuk. Kamu hadirnya akan seperti apa karena aku ngelihatnya karena aku punya pengalaman sama mereka jadi aku terus ngadok kayak gitu loh. Oh, waktu itu ini penyempurnaan waktu itu enggak juga. Terus ini nyari kayak apa kayak gitu. Aku pencarianku terus di situ ketika dengerin. Tapi ini asik ngono lho apa? Ya ora ke eksperimen-eksperimentalan, enggak ke disko-diskoan juga. Mungkin kalau teman-teman mau gitu yang lain mungkin coba dengerin deh apa musik-musik elektronik di era 2000-an awal. Mungkin kalian akan nemu oh kenapa musiknya Racau. Oh,
asu iki ngono iki baleni gawean lawas atau wah keren ya mereka konsistensinya akan muncul impresi-impresi yang sangat berbeda ya karena makanya ini sangat tidak adil kalau aku yang ngomong gitu loh. Apa? Iya, aku akan penilaianku akan sangat tidak objektif karena yuk jadi terlalu personal. Tapi dan keren banget aku nggak nyangka kalian bisa anjing. tak, tak, tapi yang bikin apa strukturnya siapa? Didit. Aku ekspektasiku ki yo Ferry ngono lho, enggak. Kamu nggak dapat kesempatan untuk ikut apa? Apa? Enggak, sayangnya enggak. Tapi kan ngene iki yo, secara utuh ono bovak barang to. Aku yo mengingat-ingat tahun 2000-an lah ngono kuwi. Awal-awalnya Melbis belum band-bandan ngono kuwi kan ono rasa-rasa sing hampir sama ya. Terus zaman-zaman kita bikin kita studio kita dulu gawe side project kan moodnya hampir sama gitu. Makanya aku ngomongin tadi mungkin hari ini akan dapat potongan kue yang lebih bukan besar tapi lebih pasti gitu loh. Daripada waktu itu terlalu dianggap pemberontak ngono kuwi kan. Jadi waktu itu teman-teman 98. Wah, ora wis ngono. Ora. Ya semoga kemudian apa Ferry di sini nggak menganggap mereka berdua itu abang-abangan, kamu harus lebih ini mayornya harus lebih arogan lah, kamu harus lebih arogan nih gini di sini. Aku membacanya seperti itu sih. Tapi gila keren banget anjir. Oh ya 3 kali ya. Aku pengen menggarisbawahi gue sih. Ya sayangnya aku belum pernah nonton live ya. Aku waktu kalian di mana ya mainnya? Di Jogja. Ya Jogja juga nggak nonton. Oh bisa ya? Bisa. Ya. Udah sih ya akhirnya performance-nya sih. Mungkin ya nu malah bisa cerita band musik karo Asa ki apa jenenge? Belka ya ngono kuwi kan. Ya ini mungkin bisa jadi trigger teman-teman untuk dengerin referensi musik elektronik yang lain yang kemudian muncul di Jogja ya. Enggak, karena di Jogja itu kebetulan. Kalau teman-teman mau ngerunut, itu ada banyak sekali cerita-cerita di sekitar musik elektronik. Tapi ya neng kono-kono wae. Dari teman-teman yang awal dulu pernah ada yang bikin musik pakai Jahanam, dulu muncul pakai HP Nokia playbacknya. Terus teman-teman yang lain bikin musiknya pakai PlayStation. Selalu seperti itu. Nah, ini rasanya itu ya makanya kalau untuk aku ini jadi kayak nyambung ke yang kemarin-kemarin. Konsistensinya sih yang aku edan iki. Luar biasa. Patut di apa? Iya, kok ora kapok udah loh. Aku aja udah jadi pengusaha loh daripada jadi. Terima kasih, selamat ya teman-teman Racau. Tuh Mas. Itu antara konsisten atau monoton ya itu ya sebenarnya. Nah, dari ceritanya Mas Ari barusan itu kan ternyata karena Mas Ari udah temenan lama ya Mas, mungkin dengan Mas Didit juga Mas Bovak gitu tuh. Mungkin ini bisa dijawab juga sama Mas Ferry. Ini sebenarnya kan rasan-rasan musik kayak gini atau kesukaan terhadap musik-musik seperti ini itu udah kalian lakukan sejak waktu-waktu yang sangat-sangat lampau ya. Adanya Racau ini dengan sebelum ada Racau kan udah pada ngeband masing-masing dengan segala referensinya. Racau ini ada karena respon terhadap siapa yang ngajak siapa aja, atau ternyata memang dari dulu tuh pingin punya band kayak Racau gini Mas? Oh iya benar. Pengusahanya muncul ya. Kalau aku sendiri sih memang memang ngajak
project elektronik itu sih simpelnya karena kan tahu Mas Didit ada Jawawutnya ya. Terus kayak wah bisa nih Mas bikin musik elektronik karena Mas Didit kan juga bikin beat juga dengan metode yang sama ya, cuman beda ini aja sebenarnya kan. Ya itu aja sih makanya jadi ngajakin Mas Didit bikin yuk elektronikan aja biar simple, orangnya juga nggak perlu banyak. Sebenarnya pengen itu aja sih Mas. Nah, kalau dari Mas Didit? Oh, kalau aku sih sebetulnya ada hubungannya dengan kapok tadi ya. Maksudku tuh aku pengen punya band yang kalau dibagi-bagi duitnya tuh nggak banyak banget gitu loh. Nah, Oh, valid berarti. itu dia tuh. Mas Yenu yang ngomong berarti valid nih. Ordal juga di dua nih. Itu inspirasinya dari Yenu. Dia selalu bilang kan ngeband ki wong Siti wae, duitnya pakai. Aku dapat dari dia kok. Oh, alah. Kopdes tuh. Lagi rame tuh belakangan kan. Iya, ya gitu aja sih cuman karena terus kalau ya murni karena diajak proyekan aja sih sebetulnya. Kan aku juga nggak paham kan musik elektronik kan istilah apa techno terus apa trance segala macam itu aku kan nggak paham. Nah untuk bikin musik Racau ini aku kursus online Oh. bikin musik EDM. Ah, serius ini? Iya, jadi kayak misalnya Kok kira bercanda ini? serius. Serius? Aku ikut 2 kursus. Pokoknya poinnya tuh setiap 4 bar harus ada sesuatu yang baru. Nah, Oh. itu dia tuh iya, peganganku. iya, iya. heeh. Itu rumusnya ya berarti ya? Rumusnya itu Oh. doang. heeh. Jadi Iya, iya, ya iya. itu sebetulnya. Kanye West juga pakai itu ya nyanyiannya. Ya mungkin ya. Ya bisa jadi. Oh, iya. 4 bar ada sesuatu yang baru gitu kan? Iya, pokoknya jangan monoton gitu aja deh. Heeh. Oh. Mas Yenu, Coba. Ya udah kita sudah dengerin 4 lagu tadi ya. Udah komplit nih. Aku juga merasa sampai saat ini aku jadi teringat atas itu tadi synthpop terus dark wave kayak 90-an. Mungkin Mas ini ya trip hop. ya triple sedikit gitu. Aku sih ketika udah dengerin dan juga sudah maksudnya mendengarkan liriknya aku melihat juga kejujuran di antara personel ya. Kalau maunya ada yang ngomongin soal keterasingan tadi itu bisa juga model Tervalidasi lah ya dengan liriknya iya, gitu ya Mas. atau juga kita juga ngomongin orang-orang yang termarginalisasikan juga itu sama kan ya. Maksudnya orang yang dipinggirkan, orang-orang minor itu juga sama ya. Dari sini kan aku jadi bisa melihat siapa ini yang bikin liriknya, siapa yang bikin musiknya. Jadi kelihatan banget gitu. Terlebih karena aku juga satu band sama Didi dan udah lama kerja bareng gitu. Jadi sangat gampang menebaknya. Oh ini Didit banget ini. Ketebaknya di apa Mas? Kalau dari Mas Yenu? Konsisten sih dia soalnya. Oh. Konsisten dengan cara ini. Mungkin kalau maunya mungkin aku agak kejam mungkin akan bilang kamu Ki agak kamu kelihatan baru banget sih di elektronik musik, mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Itu lebih karena gini loh. Menurutku musik ini ada 2 potensi nih. Pertama kalau kita melihat kekurangan itu karena kalau orang zaman sekarang mengadopsi apa yang namanya 90 musik ke musik yang modern itu biasanya akan mengganti substitute, bahwa mereka tidak bisa mengganti analog grid atau apalah voltase mereka nggak bisa ganti, modular mereka nggak bisa ganti, semuanya produksinya lewat VSTI atau digital stuff. Tapi mereka berusaha nih ganti. Maksud aku mendengar beberapa yang baru-baru itu nyoba ganti menggunakan efek pedal lagi, mencoba menggunakan berbagai macam distorsi atau apapun lah. Intinya bahwa bagaimana ya membuatnya hidup di masa sekarang. Jadi pertanyaan besarnya itu bagaimana membuat revive di analog itu ya. ini bisa lebih hidup di konteks sekarang gitu. Tapi mungkin aku juga salah. Mungkin itu apa yang dilakukan oleh generasi sekarang. Artinya kalau yang di sekarang kita dengar itu benar-benar kayak mentah, raw gitu loh. Raw ini maksudku dari 90-an tapi dengan konteks katakanlah konteks masa sekarang ya. Konteks masa sekarang apa yang dibicarakan di lirik kan soal-soal hari ini kan. Bukan masa lampau yang menurutku juga
oke, konten lokalnya menarik nih, udah bisa. Bisa jadi hal yang mentah ini justru jadi senjata. Justru yang kayak gini aja lah, nggak usah direinterpretasi ulang, yang begini aja. Itu mungkin justru bisa bicara lebih banyak. Mas, aku penasaran deh, yang Mas Yenu maksud mentah itu apakah secara produksi atau secara sound design atau secara output finalnya? Apa ya, representasi ulang dari Apa yang udah ada di dark wave itu tahun loh. sebelum-sebelumnya gitu ya? Oh, Jadi kayak iya. mentahan gitu loh, semuanya ya bisa jadi itu lagi dibutuhkan juga. Kayak momennya aku juga merasa kok pang-pangan tambah canggih ya. Jadi kayak mungkin aku juga, kesalahanku juga karena usia ya. Aku merasa aku rindu banget dengan pang-pangan zaman dulu gitu loh. Iya. Karena lebih antara lirik dan musik itu kayak lebih menyatu gitu loh. Bisa jadi aku juga pingin juga hal itu terjadi lagi, dipresentasikan lagi di masa sekarang, karena menurutku juga berkaitan, karena ada banyak konteks dari liriknya juga berkaitan dengan masa sekarang. Oke. Tapi kalau balik lagi ke Racau, Mas Ferry sama Mas Didit, apa yang barusan dibilang sama Mas Yenu dengan tadi juga disebutin sama Mas Ari juga, sebenarnya apa yang dilakukan sama Racau itu tuh ada usaha untuk mereplikasi dari new wave atau musik-musik elektronik di zaman lampau itu. Akhirnya Mas Didit ikut kursus tadi itulah dengan treatment aku pingin kayak tadi itu deh gitu tuh. Iya gak? Aku sebetulnya tuh belum bener ya. Gimana Maksudku tuh? ketika Belum bener belum tuh sama sekali nggak punya pemahaman soal musik elektronik ya. Aku kan selama ini nganalog terus toh. Terus nah aku tuh kayaknya tuh bikin musik elektronik ini dengan logika band-bandan. Iya. Jadi ada itu yang masih aku belum bisa lepas. Jadi kayak ini harus ada baitnya, harus ada refren. Nah itu yang aku masih belum bisa lepas. Iya, Dari situ. kalau dari aku sendiri Mas, akhirnya tervalidasi. Kalau aku tadi dengerin 4 lagu itu, secara materi beat itu tuh beatnya itu tuh masih kerasa treatment bandnya gitu loh. Masih, ini beat-beat yang masih sangat memungkinkan untuk dimainkan secara live instrumen gitu loh. Iya. Iya ya? Iya. Oh. Aku masih belum bisa lepas dari itu sih. Tapi kalau secara musik elektronik sendiri, Mas Yanu, mungkin karena kamu udah dengerin dan mengerjakan banyak sekali proyek musik ya Mas ya. Kalau dari eksekusi si musik elektronik sendiri, apakah memang ada kebutuhan untuk seelektronik mungkin, atau nggak apa-apa nih kayak Racau, treatmentnya masih treatment band Ya, gitu? itu tadi keraguanku. Mungkin aku salah bahwa apakah kita meniru anak zaman sekarang yang melakukan revival di zaman itu dengan cara mencanggihkan lah. Mencanggihkan itu entah katakanlah mengganti analognya dengan sesuatu atau mungkin semua logika itu salah. Jadi kemungkinan itu malah yang kayak gini-gini aja mungkin sekarang lebih lebih kontekstual untuk zaman sekarang. Iya. Jadi itu sih karena ya mana itu karya kan nggak bisa bohong ya. Maksudnya akan kelihatan banget ini tentang apa, kemudian ini sumbernya dari mana. Maksudnya kalau dilihat kalau dari sisi kreator mungkin nggak bisa. Aku sendiri kalau bikin musik nggak bisa. Bikin genre apa sih? Ya nggak tahu juga. Iya. Yang tahu adalah orang luar ngomong, kok musikmu industrial banget nih? Industrial yang mana? Bagian mananya? Kan nggak tahu juga hal-hal kayak gitu. Tapi kejujuran itu hanya bisa dilihat orang yang dari luar. Memang nggak bisa kalau dari dalam. Kalau dari Racau, musik ini paling nggak dalam konteks EP Halimun itu Mas, itu dari awal secara bagan musiknya, secara liriknya mungkin itu ada perubahan yang signifikan nggak? Apakah ini memang udah lagu final yang sama dengan kalian bawakan waktu Artjok 2025? Ada beberapa sih yang diubah kan Mas ya waktu itu. Jadi waktu yang pas show-nya di Artjok itu banyak part juga diganti sama Mas Didit, karena kan kita habis show itu kita balik ke studio, terus ini dihilangin, ini ditambahin, jadi dievaluasi musiknya. Ada evaluasi tuh Racau tuh. Wah, kami tuh setiap minggu sekali Ada KPI-nya juga jangan. nggak pernah ketemu sih. Sih, ya yang jelas itu beda sama yang di Arjok, karena setelah itu kan aku masih sempat pas Arjok kan nggak sempat mikir tuh pas bikin kan, karena cuma 10 hari waktu kan. Nah setelah itu baru mikir, oh ternyata bisa aku tambahin gini. Tapi yang mungkin paling banyak berubah itu pertaruhan. Iya, pertaruhan kan liriknya dibuat sama Ditya tuh.
yang buat Ditya, terus kami ngerespon bareng gitu kan sambil gitaran. Nah itu pas di Arjok sama yang sekarang tuh beda banget udah. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah pertimbangannya apa untuk mengeliminasi part atau menambahkan part di dalam lagu itu, paling nggak dalam konteks lagu pertaruhan gitu ya Mas? Pertimbangannya apa tuh? Aksi panggungnya Bopak. Kenapa emangnya Mas? Kenapa tuh Mas? Serius, aku tuh agak mikirin dia, oh kalau tak bikin gini dia aksi panggungnya gimana ya. Akhirnya aku buat seperti itu dan ternyata meleset semua. Heeh. Ya sebetulnya itu aku mikir dia di panggung mau ngapain nih, Ferry juga kan. Kalau ini tak bikin gini ntar mereka bingung nih. Kayak gitu. Terus akhirnya aku masih mencoba mengakomodasi ya istilah apa ya. Gaya panggung mereka, terus biar mereka juga nggak mati gaya gitu di panggung gitu. Gimana tuh Mas? Kalau dalam bahasa teknisnya gimana tuh? Oke, gimana? Apakah yang di part ini dikasih breakdown nih biar Mas Ferry bisa joget-joget atau Iya. Mas Bovak bisa keluar beli mie ayam dulu Iya. gitu. Ya, Dia kan jauh-jauh ya ininya ya kalau di panggung ya. kira-kira seperti itu sih. Oh gitu ya. Aku masih mikir ada itunya. Oh. Kalau dari liriknya? Kalau lirik sih nggak bisa diapa-apain, udah dapetnya itu. Oh, Terus, berarti kalau lirik nggak ada yang ada berubah ya? beberapa yang dirubah sih, ada beberapa yang diubah. Apa tuh yang dirubah? Kalau detailnya lupa ya, cuma kayak waktu yang di Artjok sama yang setelah rekaman itu kayak oh ini kurang enak, kita ganti ini aja gimana? Karena ada beberapa part lagunya yang diganti ya Mas ya waktu itu ya. Iya. Jadi kita entah tambahin kata waktu itu lupa juga sih sebenarnya. Tapi yang pasti itu ada beberapa part diganti, terus sama tadinya ini nyanyi berdua, terus yang ini sendiri-sendiri aja kayak gitu aja. Ya, itu juga yang aku agak kesusahan kan karena vokal, memixkan vokal mereka itu loh. Itu aku agak susah kadang karena beda karakternya, terus cowok-cowok semua lagi kan. Kalau satu cewek mungkin bisa beda, jadi beda ini ya, beda tekstur kan. Tapi ini kan karena sama-sama cowok, jadi aku agak susah gitu. Mungkin aku yang belum bisa kali ya. Gitu. Belajar. Ikut-ikut kursus lagi besok Mas ya. Teman-teman ada yang mau tanya? Oh boleh. Apa-apa boleh sini Mas. Pengen ngobrol wae. Tadi kan aku jadi keinget ya, Yenu tadi sempat ngomongin apa raw ya, apa sound semesta bunyinya itu nek buat aku iki akan menarik yuk dibawakannya pang-pangan. Nggak usah terlalu banyak elemen-elemen bunyi yang kemudian mengake elektronik musik yang ada di klub-klub ya, tapi ini emang nggak tahu juga, siapa tahu suatu ketika kemudian bisa dibawa ke klub ya. Kan dibawa ke klub itu pasti ada versi remix yang kemudian disesuaikan untuk orang biar joget semalam suntuk gitu. Dan aku yakin niatnya Raco nggak di situ, tapi hanya ya iki aku nggak musik, aku main musik. Terus nek semisal kemudian misalnya ini mau ngomongin musik elektronik, mungkin aku usul, bukan saran ya, tapi usul coba digali lagi sejarah bunyi musik elektronik. Sejarahnya tuh sebenarnya kan musik elektronik bukan genre, tapi dari bunyinya yang sintetis. Nah ada beberapa instrumen yang legendaris gitu, atau yang punya signature, drumnya TR-909 itu seperti itu, 808 seperti itu, 626 seperti itu, atau Lin drums itu kayak apa. Nah terus ya wis, mereka berdua ini yang di depan, Didit yang akan mengolah semua suaranya di situ. Terus misalnya yuk akhirnya isinya cuman bassline, terus tekstur yang bunyi-bunyi yang lain hanya muncul sebagai tekstur. Terus rasanya akan jadi luwih pang, kayak kalau di pang kan hanya drum, bass, gitar, akordnya 3, mainnya cepet, distorsinya pakai metal zone, middle ditutup, misalnya sederhananya kayak gitu. Nah ini bisa juga dimunculin kesan seperti itu.
perkara itu nanti akan ini jadi house, trance, dubstep, itu band Caca sing senengane ngeremix kuwi wae itu akan jadi seperti apa. Formatnya band ya Daft Punk pun disebutnya sebagai band. Brian Eno juga struktur musiknya kayak gitu. Ya baik-baik saja ngono kuwi. Jadi sebenarnya genre atau format musiknya tidak terbentuk dengan jumlah personel atau yang akan ada di atas panggung atau yang memainkannya. Ketika Hans Zimmer bikin musik yang sedemikian megah, ternyata waktu live dia bawa 50 orang untuk bikin orkestrasi, padahal dia bikinnya juga pakai software. Jadi aku mikir kita udah nggak perlu perkara ini tuh Yenu kendang ngono kuwi rojo kirik lah apa jatil ngono kuwi bawa laptop yang ada layarnya apa ada lampu-lampunya. Iya. Artinya tak pikir malah jangan terpaku di situ, tapi nek misalnya memang mau mendalami terus biar jadi bahan omongan anak-anak Indomodular gitu. Loh, nek ora viral ora gayeng iki, nek ora gayeng. Ya wes, Raco gimana? Oh kita kalau nggak pakai TR9, soundnya pakai TR909, baseline-nya kita pakai TB303, terus layarnya pakai Juno 106. Ngono wae. Loh, punya alatnya enggak? Terus gimana? Di software ada. Gue selesai, tapi karakter suaranya pakai itu. Sama kayak kalau musisi hari ini overdrive-nya pakai TS Ibanez. Wah nek ranggo TS ora nganu iki apa mite ora metu e. Ora kaya Eros iki nek ranggo tele ngono kuwi kan. Nah, akhirnya pembahasan secara musikalnya di teknologi musiknya berhenti di situ. Nek arep bahas kecelakaannya Didit kursus sih ya. Iki mungkin iso didadekke ning beritane apa harian Jogja apa ngono kuwi. Racau kursus untuk bikin ya tapi aku yakin itu akan membuka kasanahnya Didit. Oh ternyata 4/4 terus ganti beat ganti beat untuk harus ada 1 menit 2 bar untuk beat matching neng klub ya akan seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya musik elektronik yang muncul, kenapa ada house musik dan seterusnya itu kan karena mereka nggak punya tempat untuk berpesta neng jero gudang, terus mereka bikin satu loop, 1 bar yang menurut mereka bisa buat joget terus di loop. Akhirnya musik apa? Musik gudang, musik house music. Awalnya kan sebenarnya hanya sesimpel itu, terus sampel itu kan juga awalnya karena anak-anak hip hop itu aku pengen nesu-nesu ki oh iki apa ya breaks, mereka ngambil pas breaks duk tak cetak tak duk tak itu sebenarnya breaks di loop apa iki jadi breaks temponya dialotingnya sampai 80 sampai 90 BPM dung tak wadidu kayak gitu, terus jadilah musik hip hop. Sebenarnya kan kayak gitu. Jadi kalau mau mempermasalahin musik elektronik hari ini wes sangat susah. Aku yang penting sintesis. Nah, aku yang kemudian dikreasi ulang ya bunyi-bunyinya itu. Nah, aku mengenali kenapa terus kamu tadi di depan sangat tidak adil menghakimi mereka dengan aku. Jadi kayak balik ke tahun 2000 sebenarnya bukan sekedar wah, ada mengono kenapa rakyat biyen dit bukan atau teman-teman aja bukan seperti itu, cuman ketika mendengar pertama kali ya karena aku punya walaupun aku seumur sama kalian, tapi pengetahuanku kan lebih luas karena aku nonton YouTube terus gitu kan. Aku jadi keinget musik-musik elektronik di era itu ya. Nah kalau mau usul itu siapa tahu teman-teman punya energi lebih, waktunya luang karena orang tua kalian kan menteri-menteri gitu kan, komisaris BUMN, jadi waktunya banyak untuk menyelidiki musik elektronik itu seperti apa dan beli alat-alat yang nggak murah itu gampang buat kalian. Nah, coba diselidiki aja. Nah itu terus jadi bisa ngobrol sama hobis elektronik musik itu. Oh ini kamu pakai TB303 anjir, mesti ngono kayak nada ngomongnya. Ya, nggak apa-apa itu di kota aja yang ngomong aku nggak masalah kalau itu. Ntar di klip masuk TikTok ya. Nah, sementara di sisi yang lain di pergerakan musik elektronik yang ada di Jogja dan sekitarnya
ngomongnya tonalitis, berusaha mencari akar kenapa aku atau teman-teman orang Jawa ngomongnya medok masih punya sultan gitu main musik elektronik bukan kecapi atau gamelan gitu kan. Nah, teman-teman menjadikan teknologi itu hanya tools. Nah, aku ngelihatnya ya. Terus muncul beberapa musisi-musisi elektronik yang hari ini kita ketahui sangat populer dan sering main ke Eropa kayak Yenu misalnya gitu kan. Itu itu kan akhirnya munculnya kayak gitu. Nah, ini di ranah yang lain, ini pop wae iki iki kaya neng Fatmawati zaman biyen ya era-era itu dirayakan saja nih aku akan menyenangkan nih ono sing akan membentuk ada yang menghadirkan seperti ini. Terima kasih, saya Ari Wulu dari Ada yang mau bertanya lagi teman-teman atau memberikan statement seperti Mas Ari barusan bahwa dia udah jadi pengusaha? Oh ya, mari. Nama saya Handoyo. Menurut saya musiknya udah bagus, memang harmoninya udah bagus, udah. Aku orang yang gue harmoni, rada disharmoni. Udah kalau dari analog ke sintetis ke elektronik, ya memang tidak bisa meninggalkan analognya basic. Saya membuat musik elektronik juga dengan basic ya, bass, drum, senar, paling high, low, middle, gain udah. Jadi menurut saya ya seperti itu udah nggak bisa meninggalkan. Tidak salah mungkin yang udah di remix udah beda lagi, kalau udah klub udah remix udah kalau untuk DJ memainkan untuk umpamanya ranco di remix sama DC, lagu-lagunya di remix sama DJ kan jadi lain, udah mungkin udah nggak kelihatan analognya. Itu aja, terima kasih. Mau nanya juga, yang pertama buat Mas Ferry, berhubung dirimu nek dibandingkan Mas Didit sama Bovak yang sering band-bandan, kan dirimu paling nggak sering band-bandan tuh. Ada kayak rasa apa ya? Ada kayak beban gitu nggak, kayak untuk ngimbangi gitu istilahnya. Mungkin kamu ada usaha buat ikut kursus vokal mungkin atau apa gitu. Terus pertanyaan selanjutnya untuk artwork Halimun EP, itu kan collab sama Mas Eko Nugroho ya. Nah itu boleh diceritain gimana kok bisa collab gitu. Gitu, thank you. Oke, kalau aku Mbak Hani, aku ada banget beban ya. Sebagai orang yang paling gak punya pengalaman, jujur banyak banget kayak wah ini harus gimana, cuman ya banyak belajar sih. Sama kalau yang untuk kursus vokal kepikiran, cuman belum dilaksanakan aja itu. Ya ntar paling jadinya kayak ini ya, apa, teman-teman anti normal tuh ya. Jadi kayak Nike lah gitu. Tiba-tiba nih Halimun Purwagambang gitu kan. Keren juga ya. Biar kayak Glenn ini. suaranya. Iya kayak Glenn Danzig lagi. Kalau untuk artwork, monggo. Aku aja yang jawab berarti. Ya. Aku lupa ya, kok bisa ya? Oh, awalnya gara-gara ngobrol apa ya? Eko di The Barbar ya. Terus dia bilang dia suka bikinin artwork buat band-band. Terus aku lupa siapa yang nanya ya. Aku apa Bova ya? Bova nanya mau nggak bikinin artwork buat Racau, terus dia mau aja gitu. Segituan, simple itu. Simple ya ternyata ya.
Ya kami bebasin lah siapa yang mau ngarahin Eko Nugroho. Iya sih. Iya, tapi dia minta lagunya. Dia minta dikirimin lagunya. Nah itu kami yang nggak berani nanya sih. Karena ya artis sekaliber gitu masa ya kami minta ini artinya apa mas? Kan ketoke kewanen deh ya. Gak apa-apa Iya. kalau Mas Bovak berani deh kayaknya tanya gitu. Mending Mas Bovak disuruh iki artinya apa tuh Bov gitu. Iya ya. Iya, iya kan ya. Aku kurang deket juga sama Bapak. Iya sih nggak ada yang deket sama Mas Bovak ya. Iya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Atau pernyataan? Ya Bes. Sekarang Bes. Sekarang atau tidak sama sekali Bes. Sing mau kae. Atau dari mana Neo nih yang punya rumah nih? Atau siapa? Felix deh, nggak apa-apa. Felix ada di situ nggak? Apa jangan-jangan ini sialan? Udah nih, nggak ada yang mau tanya nih. 3, 2, 1. Oh ya udah, kalau nggak ada yang tanya, tepuk tangan teman-teman. Oke, tadi kita sudah mendengarkan 4 lagunya Racau. Kita juga udah tanya dari staf ahli musik elektronik Mas Yenu. Ya, ada yang lebih ahli lagi, Mas Ari. Tapi yang paling ahli adalah aku. Ini statement aja. Nggak ada dasarnya, self claim aja. Betul. Iya. Oke, teman-teman sekali lagi barusan tadi kita mendengarkan 4 lagu Racau untuk EP Halimun. Teman-teman bisa mendengarkannya di DSP pilihan kalian, tapi pilihlah dengan bijak, teman-teman. Anjay ya. Pilihlah yang inilah yang paling beres aja lah. Bukan secara audio ya, tapi secara hubungan internasionalnya. Ya kayak adalah gitu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah datang. Racau mau ada closing statement, harapan dan juga mungkin kedepannya nanti siapa gitu. Monggo. Kalau Pak Yuki ngayal-ngayal pembantu ya. Aduh, terima kasih The Barbar, teman-teman yang sudah datang. Neo dan teman-teman Lantai Merah, makasih ya. Makasih Yenu, Daniel, Ari Wulu atas kritik, saran dan teman-teman lain. Apa lama? Iya, itu aja deh. Mas Ferry? Ya, makasih yang udah datang teman-teman. Makasih juga Lantai Merah udah ngasih tempat buat Racau malam ini. Ya, semoga sehat-sehat lah kita semua lah. Aku terima kasih karena dikasih kaos tadi ya. Ya itu. Penting itu. Mary. Tapi aku mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Wulu tadi loh, soal kita tuh sebenarnya kalau di Jogja itu nggak terlalu peduli sama apa namanya genre atau apa yang jadi keinginan publik, nggak terlalu lah. Itu karena kita juga sadar bahwa kita bukan privilege. Maksudku tinggal di Yogyakarta, bukan di Bogota gitu, jauh dari media, ya nggak ada orang ada yang peduli tentang kita lah ya. Tapi soal dia kasih usul tadi, menurutku lebih baik saran. Karena dilucutin aja musiknya, maksudnya didengerin lagi, dilucut. Karena belum album loh ini ya, ini masih EP loh, masih EP. masih ada kemungkinan. Oke, sip. Jadi jangan saran, jangan usul tapi saran. Sebetulnya Yenu kan pernah bilang ke aku tuh, Edit kamu tuh bikin band, bikin punk aja tapi elektronik, musiknya dari HP. Nah itu sebetulnya agak men-trigger aku. Racau tuh pas awal bikin Racau aku kepikiran kata-kata Yenu itu, pang-pangan sebetulnya. Tapi kemudian ketika jalan aku kayak ya karena merespon yang lain, teman-teman lain jadi agak berubah gitu loh. Tapi mungkin kami akan sesimpel balik ke gitu lagi sih. Atau mungkin bukan secara musiknya tapi secara attitude ya. Pang mengajarkan kita untuk gitu kan mungkin ya. Attitude aja kali ya. Iya.
Terima kasih sekali lagi kepada Lantai Merah yang sudah memberikan ruang untuk kita mendengarkan bersama, ngobrol-ngobrol santai dan juga memberikan feedback satu sama lain untuk apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah datang dari awal sampai akhir atau dari pertengahan sampai akhir, atau untuk teman-teman yang gak datang sama sekali dan kalian masuk ke dalam golongan orang yang sia-sia. Terima kasih kepada Tuhan. Masih percaya? Masih, insya Allah. Ya. Insya Allah ya, brother ya. Walahi, brother, walahi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di The Barbar selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.